Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau di channel YTB Yesus Tidak Berubah. Tema kita kali ini adalah Yesus meruntuhkan tembok kafir di Samaria. Yesus meruntuhkan tembok kafir di Samaria. Kita akan baca itu di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 3 sampai 9. Ia pun atau Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sama-sama Yahudi, sama-sama Israel, tapi tidak bergaul. Itu ada cerita panjang. Pada tahun 770 sebelum Masehi, itu ada di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ya, ceritanya. 2 Raja-Raja 17. Raja Asyur bernama Salmaneser mengepung Samaria, mengalahkan Samaria, dan menguasai Samaria. Lalu dia membawa orang-orang Asyur untuk tinggal di Samaria. Sejak itu sudah terjadi kawin campur di Samaria. Jadi orang Yahudi menikah dengan orang Asyur, Asyur dengan Yahudi, kawin campur. Itu sejak tahun 770 sebelum Masehi. Jadi sudah begitu banyak penduduk kawin campur di sana. Sudah nggak jelas identitas mereka. Nah, bagi orang Yahudi kebanyakan, mereka anggap ini Samaria sudah bukan lagi bagian dari mereka, karena sudah terjadi kawin campur. Dan itu menyebabkan mereka dikucilkan. Dianggap sudah beda dengan kita. Dan Samaria pun itu sudah dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi yang lain. Sehingga ini orang Samaria menjadi serba salah. Kami ini orang Yahudi tapi dikucilkan. Kami orang Yahudi tapi kami jadi minder. Kami Yahudi tapi kami dianggap kafir karena kawin campur tersebut. Nah, kata kafir itu sudah digunakan oleh orang Yahudi 1440 tahun sebelum Masehi. Orang Yahudi yang pertama kali menggunakan kata kafir. Jadi mereka itu menganggap mereka itu bangsa keturunan asli Abraham. Yang bukan keturunan Abraham itu bukan Yahudi, itu kafir. Orang Yahudi bangga karena mereka disebut bangsa pilihan Tuhan, biji mata Allah. Oleh karena hal ini, mereka lalu menganggap rendah orang yang bukan Yahudi. Kalian gak punya hukum, kami punya hukum Taurat. Kami beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Kalian kepada berhala. Hal itulah membuat mereka bangga. Jadi itu kalau kita baca itu di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-9, itu kita akan temukan kata kafir di situ. Tapi Yesus ternyata tidak menyukai kata kafir. Dia nggak suka orang Yahudi menganggap yang lain itu kafir. Karena bagi Yesus semua manusia itu sama. Bahkan Yesus pernah bilang, "Kamu bangga kamu keturunan Abraham. Aku berkata kepadamu, Allah bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham." Nah, jadi kita perhatikan, Yesus tuh gak suka dengan kata kafir itu.
Makanya Yesus datang ke, contoh kita akan baca itu di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu kata Yesus. Nah, jadi ketika orang Yahudi menganggap kafir orang Samaria, itu Yesus nggak suka. Tapi ini sudah terjadi ratusan tahun. Nah, Yesus ingin meruntuhkan tembok abstrak itu, tembok yang nggak kelihatan. Jadi tembok kafir itu bukan terbuat dari beton, tapi yang itu tembok yang berdiri kokoh di pikiran dan di hati orang Yahudi. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan tembok ini? Yang tadi, kita sudah baca tadi, dia ada di sumur Yakub, dia ada di dekat Samaria. Datanglah seorang perempuan dikatakan hendak menimba air jam 12 siang. Lalu kata Yesus, beri aku minum. Ini adalah awal di mana Yesus akan meruntuhkan tembok kafir di Samaria itu. Beri aku minum. Lalu kata perempuan ini, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Lalu kata Yesus, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta minum kepadanya dan ia telah memberikan kepadanya air hidup yang akan memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan ini, kami tahu Mesias akan datang, dan kalau Mesias datang, dia akan berkata-kata juga seperti yang engkau katakan. Lalu kata Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Terkejut ini perempuan Samaria. Dia tinggalkan tempayan di samping sumur. Dia lari pergi ke kota. Dia katakan, hei keluar kalian semua. Aku sudah jumpa Yesus. Aku sudah jumpa dengan Mesias. Nah, ini orang Samaria sangat ingin bertemu dengan orang Yahudi. Pengen sekali mereka. Tetapi tidak ada orang Yahudi yang akan mengunjungi mereka. Tapi kali ini bukan sekedar orang Yahudi, tapi Yesus, Mesias yang langsung datang pada mereka. Jadi mereka datang menyambut Yesus. Welcome Jesus. Datanglah ke kota kami. Yesus diundang masuk ke Samaria. Satu hal yang pantang dilakukan ratusan tahun, tapi Yesus melakukannya. Dia ke Samaria, dia menginap di Samaria, artinya dia masuk ke kota orang kafir. Dia menginap di rumah orang kafir, dia makan di rumah orang kafir. Yesus tunjukkan bahwa semua sama, strata semua manusia sama di mata Tuhan. Nah, sejak itu tembok kafir antara Yahudi Samaria runtuh dan perlahan-lahan mulai ada komunikasi antara keduanya. Apa tujuan Yesus? Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14 berkata demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya orang Yahudi yang berhak menerima berkat Abraham, tapi juga berkat Abraham sampai ke bangsa lain, sampai ke Samaria. Sampai kemanapun di mana ada Yesus meruntuhkan tembok kafir, di situ berkat Abraham dapat dinikmati. Itu tujuannya. Supaya berkat Abraham, supaya diberkati, intinya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi tembok kafir sudah runtuh dan diruntuhkan oleh Yesus. Makanya kata Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 3 berkata demikian. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi. Udah nggak ada, udah sama semua. Tidak ada lagi orang bersunat atau tidak bersunat.
Tidak ada lagi orang barbar atau orang skit, tidak ada lagi budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sejak itu nggak ada lagi istilah aku nggak kafir, kamu itu kafir. Nggak ada lagi istilah kamu nggak bersunat. Tidak ada istilah itu semua. Yesus sudah meruntuhkan tembok kafir di Samaria. Dan sejak itu, cerita tentang kafir sudah selesai. Apa tujuannya? Supaya berkat Abraham sampai kepada kita, sampai kepada saudara, sampai ke rumah saudara, sampai ke pekerjaanmu, rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan. Kita ini bukan orang kafir. Kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap pemirsa, setiap sahabat-sahabat yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Berkati mereka, apapun kebutuhan mereka Tuhan mencukupi, Tuhan mengadakan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, Tuhan tolong campur tangan dalam nama Yesus. Kami juga doakan Tuhan kalau ada yang terpapar COVID-19 Tuhan, tolong campur tangan, pulihkan. Hanya kepada Engkau kami dapat berharap ya Tuhan.